Ya, baik, selamat sore, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, oke. Untuk pertama kali bisa mengaktifkan on cam-nya atau kameranya supaya bisa terdokumentasi siapa saja di, sore hari ini yang sudah, mmm, bergabung di sore ini untuk kelas komputasi dinamika fluida. Ya, di sore ini merupakan kelanjutan atau melanjutkan dari pertemuan, sebelumnya yang sudah membahas mengenai materi, komputasi dinamika fluida. Kemudian materi yang akan kita, ceritakan atau akan kita diskusikan di sore hari ini, untuk tampilan share screen-nya sudah keluar ya, tampilan di layarnya? Udah, Pak. Ya, jadi Eee, ini sedikit mengingatkan lagi, dari pertemuan yang sebelumnya. Untuk bagian ini, ada beberapa variabel ketika melakukan simulasi, ini hanya sebagai sampel ya atau contoh, karena bisa saja variabel yang digunakan pada saat, simulasi tersebut lebih dari variabel yang ditampilkan. Bisa saja, sampai 8 variabel atau 10 variabel atau bahkan, bisa sampai 20 variabel. Nah, umumnya, variabel-variabel yang sering kali keluar atau yang sering kali digunakan ini, berhubungan dengan masalah, berapa besar nilai tekanan, kecepatan, kecepatan dalam arah bidang X, bidang Y, lalu bidang arah Z. Yang berikutnya ialah masalah suhu atau temperatur yang, eee, diikuti oleh, fluida tersebut. Jadi pada saat fluida tersebut, berpindah, temperatur ini bersamaan dengan fluida, juga mengalami perpindahan atau yang biasa dikenal dengan, perpindahan panas, heat transfer. Proses perpindahan panas yang terjadi, ialah perpindahan panas secara, konveksi. Jadi, panas tersebut ikut berpindah bersamaan dengan fluida yang mengalir. Kemudian, masalah pola aliran. Pola aliran yang seringkali digunakan umumnya karena, dari sisi gambar yang ditampilkan atau gambar, model yang ingin disimulasikan itu banyak sekali bidang-bidang, lekukan atau bidang-bidang, menjadi penghambat aliran sehingga dapat menyebabkan timbulnya aliran, turbulen. Nah, di bagian ini ada aliran turbulen yang digunakan, bisa mengetahui berapa besar nilai TKE, turbulence kinetic energy, kemudian turbulent dispersion energy. Sampelnya contohnya seperti ini hanya sebagai sampel, tetapi di bagian, case yang lain bisa juga, menggunakan, 7 variabel tersebut. Ya, di bagian ini dibutuhkan berarti kalau membutuhkan ada 7 variabel yang tidak diketahui sehingga memerlukan 7 persamaan governing atau persamaan pengatur. Persamaan pengaturnya ya berarti ada 7, ada persamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada persamaan tentang, hitungan untuk mengetahui berapa besar nilai tekanan. Kemudian persamaan untuk, momentum arah bidang X, Y, kemudian bidang Z, lalu persamaan, perpindahan panas secara konveksi, lalu kemudian lalu lagi ada persamaan turbulen kinetik energi dan persamaan dissipation. Nah, untuk menyelesaikan tersebut dibutuhkan 7 persamaan sehingga pada saat, Fluent atau software CFD tersebut melakukan simulasi, maka, CFD tersebut bekerja dengan menghitung menggunakan 7
persamaan tersebut. Nah, ini sekilas yang di minggu sebelumnya komparasi atau perbandingan mengenai eksperimen dan simulasi. Jadi simulasi itu tujuannya adalah untuk memperkirakan atau mendapatkan hasil yang hampir mirip ya atau hampir menyerupai dengan kondisi aktualnya. Untuk kondisi aktualnya diwakilkan dari percobaan secara eksperimental menggunakan visualisasi smoke, asap, lalu diambil gambarnya, di-capture menggunakan kamera, umumnya kamera high speed kamera. Kemudian di bagian CFD ini memperkirakan berapa besar nilai vorticity yang ditimbulkan oleh aliran fluida yang mengalir tersebut. Ya, untuk bagian komparasi antara hasil simulasi CFD dengan eksperimen, tampilannya seperti ini. Ini ada eksperimen, kemudian ada CFD. Hasil yang didapatkan antara hasil eksperimen yang perlu dilakukan ialah memastikan bahwa kondisi tersebut harus dalam kondisi yang sama, artinya membandingkan secara apple to apple atau dalam kondisi yang fix, kondisi yang tetap pada satu variabel. Nah, di bagian ini variabel yang ditentukan ialah perbandingan antara nilai X per B-nya harus sama-sama bernilai 0, ini juga sama antara hasil eksperimen dengan hasil CFD sama dengan 0. Lalu komparasi yang berikutnya adalah variasi X per B-nya ini 5,5, ini juga harus sama. 5,5 dan yang ini nilainya 10 juga sama. Nah, dengan nilai yang sudah ditentukan terlebih dahulu, jadi pada saat ingin mencoba melakukan perbandingan, nanti kalau misalnya ada yang menyelesaikan skripsi atau tugas akhir menggunakan simulasi CFD lalu mengkomparasikan hasil simulasi tersebut dengan hasil eksperimen, yang dilakukan ialah menentukan terlebih dahulu hal apa atau variabel apa yang harus dengan kondisi yang sama. Jadi perlu ditentukan terlebih dahulu dengan kondisi yang sama, misalnya X per B-nya untuk eksperimen dengan CFD harus sama-sama dengan nilai yang serupa. Jadi 0 dengan 0, 5,5 dengan 5,5, 10 dengan 10. Nah, tidak bisa misalkan membandingkan antara ininya 0 tapi dikomparasi atau dibandingkan dengan kondisi 10, lalu hasil gambarnya ditampilkan untuk eksperimen seperti ini, lalu untuk CFD seperti ini. Nah, ini kalau dalam bagian cara mengkomparasinya atau membandingkannya itu dengan kondisi yang tidak sama ya, artinya tidak apple to apple. Jadi tidak sama membandingkan, misalnya membandingkan buah jeruk harus sama dengan komparasi dibandingkan dengan buah jeruk, atau buah apel harus dibandingkan dengan buah apel yang sama. Nah, hal itu baru bisa dilakukan jika dengan kondisi yang serupa. Ya, lalu di bagian berikutnya ini merupakan hasil contoh ya, ini hanya sampel saja atau contoh yang dapat digunakan. Untuk bidang aerodinamika, CFD bisa memperkirakan berapa besar nilai tekanan, kemudian berapa besar nilai kecepatan, lalu pola aliran yang terjadi atau pola aliran yang ditimbulkan oleh simulasi CFD tersebut bisa diperkirakan dengan cepat ya. Misalkan variasi ini ketinggian antara mobil
mobil dengan ketinggi 1,5 meter, lalu divariasikan dengan ketinggian misalnya 1 meter, nanti bagaimana pola alir atau streamline yang ditimbulkan bisa didapatkan hasilnya. Apakah sudah menimbulkan aliran yang adanya vorticity di bagian belakang, atau bahkan tidak menghasilkan aliran vorticity tersebut. Ya, yang bidang yang lain untuk aerodinamik, ini di bagian pengujian atau simulasi di kapal, lalu di bidang yang berikutnya ialah untuk pesawat ruang angkasa atau pesawat Apollo juga dapat dimodelkan dengan simulasi CFD. Nanti bisa memperkirakan berapa besar nilai tekanan jet yang dikeluarkan sehingga bisa memberikan lift atau gaya angkat untuk pesawat yang akan diterbangkan tersebut. Nah, CFD tidak hanya di bidang engineering, di bidang mekanikal atau di bidang teknik, mechanical engineering. CFD juga bisa dimanfaatkan atau digunakan pada biomekanik. Biomekanik ini berhubungan dengan mekanikal, penggerak, mekanik, lalu biologi berhubungan dengan makhluk hidup, biologi. Nah, apa yang dilakukan dengan CFD ya bisa memperkirakan bagaimana distribusi oksigen atau pola aliran darah yang mengalir melalui pembuluh darah itu juga dapat disimulasikan menggunakan software CFD. Kemudian bidang yang lain umumnya ini di bidang elektrikal, teknik elektro ya, atau bidang electrical engineering juga bisa menggunakan tools tersebut untuk mendesain kebutuhannya atau merancang suatu peralatan elektronik. Bagaimana peralatan elektronik tersebut bisa bekerja secara optimal. Jadi ketika ada panas yang ditimbulkan pada saat peralatan elektronik tersebut beroperasi, dihidupkan, panas menghasilkan temperatur yang tinggi, high temperatur, sehingga memberikan pengaruh terhadap performa piranti elektronik tersebut. Inilah yang menjadikan kemampuan dari alat tersebut menjadi menurun atau kemampuannya menjadi berkurang. Nah, lalu bagaimana mengoptimalkan hal tersebut? Ya, yang dilakukan ialah merancang atau menyusun coolingnya atau sistem elektronik cooling atau sistem pendingin. Untuk merancang tersebut bisa diawali dengan pendekatan secara simulasi menggunakan bantuan atau menggunakan tool CFD, computational fluid dynamic atau komputasi dinamika fluida. Aliran fluida tersebut mengalir pada satu saluran tertentu, misalnya kalau di bagian gambar ini ada yang masuk dari sini, dari saluran masuk dengan temperatur lingkungan, lalu di bagian dalam ini temperaturnya lebih panas, kemudian karena ada perbedaan temperatur antara temperatur lingkungan dengan temperatur di dalam, sehingga terjadinya proses pertukaran suhu yang menyebabkan panas tersebut ketika keluar menjadi temperatur yang hangat. Nah, di bagian ini nanti ada hal yang bisa di-improve atau dimodifikasi, bagaimana memodifikasi atau membentuk shape atau gambar atau dimensi yang sesuai
supaya peralatan tersebut bisa bekerja dengan baik. Jadi pada saat temperaturnya itu meningkat pada temperatur tertentu, nanti disimulasikan, pada saat hasil simulasinya dapat menghasilkan temperatur yang aman atau temperatur yang ideal ketika alat tersebut difungsikan. Ya, selainnya yang di bidang elektronik, di bidang sport atau di bidang olahraga, ini hal yang serupa yang dilakukan kalau tadi menganalisis untuk temperatur, tapi di bagian ini yang dianalisis adalah pola aliran atau berapa besar nilai CD atau koefisien drag atau koefisien hambat ketika objek tersebut mengalami pergerakan. Jadi ini adalah objek yang pertama, lalu ini ada objek yang kedua. Nah, dengan kondisi tersebut pada saat objek ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia akan menerima atau melalui atau melewati fluida udara atau fluida kompresibel. Bagaimana nilai koefisien hambat tersebut bisa direduksi atau bisa dikurangi. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya bisa saja pada saat perancangan ini mencoba melakukan berbagai macam modifikasi dari bentuk bola tersebut. Ini bentuknya seperti ini untuk kulitnya atau bagian luar surface dari wall bola tersebut. Ada yang bentuknya dibuat misalnya membentuk lingkaran atau berbentuk setengah lingkaran yang digabungkan, atau juga misalnya divariasikan dengan bentuk segi 4. Nah, itu juga memberikan pengaruh terhadap besarnya nilai CD. Nah, CFD bisa mendapatkan data-data tersebut. Nanti kalau misalnya hal ini disimulasikan dengan contoh bola 1, prototipe 1 atau prototipe 2, 3, 4 dengan berbentuk kulit yang berbeda, bentuk surface bolanya yang berbeda, nanti akan didapatkan berapa besar nilai CD. Nah, dengan mengetahui besarnya nilai CD, nanti bisa didapatlah berapa besar atau pengaruh berapa kecepatan yang akan didapatkan oleh bola tersebut pada saat bola ini ditendang atau dipukul dengan nilai tertentu. Kemudian untuk yang melakukan olahraga berupa sport, ini juga dapat dilakukan untuk memperkirakan posisi mengendarai kendaraan sepeda. Jadi untuk memperkirakannya berapa besar nilai CD yang ditimbulkan, nilai koefisien drag, lalu nilai CL atau koefisien lift, karena pengaruh friksi atau pengaruh dari gesekan antara roda dengan jalan yang dilalui ini juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan ya pada saat kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tertentu, yang artinya kecepatannya yang cukup tinggi. Nah, di CFD ini bisa melakukan atau memperkirakan pola aliran yang ditimbulkan tersebut di bagian belakang pengendara sepeda tersebut. Ya, untuk kasus-kasus yang lain seperti automotive engineering, aeronautical engineering, ini juga dapat dilakukan dengan CFD, computational fluid dynamic ini
mengeluarkan kontur kecepatan, kemudian atau juga misalnya menampilkan kontur pad line garis alir, atau di bagian berikutnya ada juga memperlihatkan nilai-nilai tertentu. Ya, untuk bidang, kalau tadi bidang otomotif, engineering, lalu di bidang sivil, untuk bidang civil engineering ini CFD juga dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai media alat bantu untuk melakukan rancangan terhadap pembuatan gedung-gedung bertingkat atau pembuatan jembatan layang atau jembatan flyover atau jembatan yang digunakan untuk penyeberangan di atas sungai. Nah, kenapa hal itu bisa digunakan? Karena ketika konstruksi ini sudah dipasang atau dibangun dengan ketinggian tertentu, nilai tekanan atau nilai kecepatan udara, di sini diartikan yang bekerja adalah fluida udara, itu akan memiliki nilai tekanan yang variatif. Jadi pada saat ketinggiannya berada di bagian bawah, bagian dasar, dengan ketinggian pada ketinggian 2 meter, 4 meter, 8 meter, sampai puluhan meter atau bahkan sampai 100 meter, memiliki distribusi nilai tekanan yang berbeda. Nah, nilai tekanan ini berpengaruh terhadap konstruksi atau kekuatan dari dinding bangunan tersebut. Nah, dinding bangunan tersebut ketika menerima tekanan angin atau tiupan angin pada saat misalnya turun hujan ya, atau turun hujan angin, atau bahkan ada badai misalnya dengan kondisi iklim cuaca yang cukup ekstrim, bisa diperkirakan berapa besar nilai tekanan yang diterima. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah dalam hal memilih atau menentukan material apa yang sesuai dan material apa yang aman pada saat bangunan tersebut dipasang. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan sebelum masuk ke slide berikutnya? Belum ada, Pak. Ya, untuk tampilan share screen-nya bisa jelas terlihat ya. Bisa. Ya, jadi prinsipnya ialah komputasi dinamika fluida atau CFD, Computational Fluid Dynamics, ini dapat dimanfaatkan atau dapat dipergunakan untuk berbagai macam kondisi, selama kondisi itu berhubungan dengan aliran fluida, aliran fluida yang mengalir ya, bisa untuk fluida kompresibel atau fluida uncompressible, atau fluida Newtonian, atau bahkan fluida non Newtonian. Nah, karena fluida ini selalu ada ya, maksudnya dari semua kondisi di lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan yang namanya fluida. Hal itu menimbulkan perlunya adanya analisis mengenai pola aliran yang ditimbulkan oleh fluida tersebut. Apakah fluida ini yang mengalirkan dengan kondisi yang cukup baik, dalam arti misalnya fluida tersebut mengalir dengan aliran laminar atau aliran turbulensi, tergantung kasus apa yang diperlukan. Misalnya untuk proses
mixing atau proses pencampuran antara dua fluida yang berbeda, fluida multiphase, yang satu adanya pencampuran antara misalnya bagaimana mencampurkan supaya kandungan atau kadar oksigen yang ada di dalam akuarium atau di dalam tambak perikanan yang digunakan untuk ikan atau untuk udang, supaya oksigen yang dialirkan ke dalam tambak tersebut atau ke dalam akuarium tersebut bisa terdistribusi dengan merata. Nah, yang dilakukan ialah menggunakan efek penghasil aliran turbulen. Nah, untuk menghasilkan aliran turbulen itu secara desain atau secara rancangan ya bisa dilakukan modifikasi dalam hal bentuk salurannya atau bentuk ukuran saluran dan lain sebagainya, sehingga mengeluarkan aliran turbulen. Nah, untuk bisa memulai itu sebelum dilakukan pembuatan secara eksperimen atau pengujian secara pembuat prototipenya, bisa dilakukan terlebih dahulu preliminary study atau studi pendahuluan untuk memperkirakan berapa nilai besarnya TKE, turbulen kinetik energi yang ditimbulkan, atau mendapatkan nilai mass fraction, fraksi massa di dalam aliran fluida tersebut pada saat proses pencampuran. Nah, itu merupakan hal-hal yang dapat digunakan untuk simulasi memakai CFD. Lalu kalau yang tadi di bidang sivil, aplikasinya seperti ini untuk pendirian gedung, untuk pembangunan jembatan, atau pembangunan waduk juga bisa dilakukan dengan pendekatan modeling untuk analisis simulasi CFD. Kemudian di bidang agriculture atau pertanian, nah ini dapat juga diberdayakan komputasi dinamika fluida untuk pertanian, karena proses tumbuhan atau tanaman-tanaman ini pada saat di siang hari ketika cahaya matahari mengeluarkan sinar UV, ultraviolet, dibutuhkan nilai CO atau karbon dioksida yang didapat dari lingkungan, kemudian dari makhluk hidup yang lain yang mengeluarkan gas CO. Nah, proses pertukaran antara gas CO, CO2, karbon dioksida yang akan masuk ke dalam agriculture atau tanaman tersebut dapat disimulasikan untuk misalnya pembuatan rumah plastik ya, atau rumah yang ditutupi dengan rumah kaca. Ini bisa diperkirakan bagaimana pola aliran tersebut masuk ke dalam tanaman tersebut, tanaman yang ada di dalam, lalu distribusi pertukarannya atau mass fraction antara gas CO2, karbon dioksida, dengan oksigen yang dihasilkan oleh tanaman ketika dia melakukan atau menghisap CO2 tersebut. Nah, ini bagian-bagian ini CFD bisa mencoba mensimulasikan untuk mendapatkan distribusi aliran yang ditimbulkan karena
pencampuran dua unsur yang berbeda, misalnya gas CO, CO2 atau gas karbon ada yang masuk, lalu ada oksigen yang dikeluarkan. Ya, lalu bagaimana komparasi atau perbandingan antara hasil eksperimen? Eksperimen ini pengujian diuji dengan menggunakan alat atau menggunakan peralatan tertentu seperti alat ukur kecepatan, anemometer atau hot wire, atau eksperimen misalnya dengan menggunakan alat yang berbentuk untuk mengukur temperatur, lalu dikomparasi dengan simulasi. Nah, CFD dapat memberikan informasi untuk pola aliran yang sulit atau mungkin atau tidak mungkin untuk dipelajari menggunakan percobaan secara eksperimen. Nah, ini ada hal-hal tertentu yang kalau misalnya dilakukan secara eksperimen itu eksperimen ya atau percobaan itu sulit dikerjakan atau sulit dilakukan. Ya misalnya bagaimana bisa melihat distribusi masuknya O2 atau oksigen ya, O2 itu atau oksigen ke dalam tubuh atau ke dalam saluran pernapasan. Nah, itu kan cukup sulit untuk memperkirakan atau melihat secara visual oksigen tersebut masuk melalui saluran pernapasan. Tetapi dengan CFD hal tersebut bisa dikerjakan. Nah, inilah yang menjadikan hal-hal tersebut bisa difungsikan bahwa aliran CFD tersebut bisa memperkirakan yang tidak dapat dikerjakan secara eksperimen. Ya, lalu kalau dibentuk dalam tampilan tabel, ini ada tampilan tabel, komparasi antara eksperimen, lalu ada simulasi, eksperimen, dan simulasi. Untuk sisi kiri, eksperimen ini pengukuran atau pengerjaannya itu penjelasan fenomena untuk satu pengukuran saja dalam satu waktu. Nah, yang dimaksud dengan pada bagian ini, misalkan mengukur kecepatan angin. Nah, dari alat ukur atau dari alat ukur yang digunakan itu ya umumnya alat tersebut ketika dipasang pada satu sistem atau satu bidang tertentu, misalnya kecepatan angin pada turbin angin ya, atau turbin, kalau yang dipasangnya adalah turbin angin berarti mengukur kecepatan angin. Nah, jadi alat yang dipasang itu hanya mampu untuk mengukur flow-nya saja atau mengukur kecepatan. Tetapi beda halnya dengan CFD. Untuk CFD ini bisa saja yang ditampilkan pada saat penghitungan dari hasil simulasi tersebut, selain mengeluarkan kontur kecepatan, CFD juga dapat menampilkan hasil yang berupa nilai tekanan, kecepatan, kemudian tekanan atau pressure, lalu temperatur yang dihasilkan. Nah, kalau misalnya dengan eksperimen, untuk eksperimen ini kalau di bagian ini ingin menampilkan hal tersebut dalam waktu yang bersamaan, berarti alat tersebut
harus dipasang dengan kondisi yang memiliki 3 sensor. Berarti pertama ada sensor flow, sensor kecepatan, lalu ada sensor yang membaca untuk berapa besar nilai tekanan, kemudian ada sensor yang digunakan untuk mengetahui berapa temperatur yang diperoleh di sekitar turbin angin tersebut. Nah, ini merupakan komparasi. Yang pertama, untuk suatu pengukuran saja, sedangkan untuk CFD untuk semua pengukuran dalam satu waktu. Lalu pengukuran di satu titik pada satu waktu, hasil uji bisa di banyak titik. Nah, kalau yang di bagian ini misalnya alat tersebut kalau sudah dipasang kan umumnya diletakkan di satu tempat ya, atau di satu posisi saja. Tetapi kalau di bagian simulasi ini, karena CFD itu dalam bentuk model mesh atau grid yang ditampilkan berupa meshing, sehingga dapat diperoleh besarnya nilai tekanan atau nilai kecepatan di banyak titik yang berbeda. Jadi antara bagian-bagian tersebut, misalkan kalau ini digambarkan, karena CFD ini dalam bentuk grid ya, berupa meshing, pembentukan grid, sehingga bisa diketahui berapa besar nilai tekanan atau nilai kecepatan yang didapatkan misalkan untuk grid pertama, lalu grid kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi bisa mendapatkan hasil uji dari hasil uji simulasi di banyak titik untuk waktu yang berbeda-beda. Tapi kalau dengan eksperimen, misalnya dengan eksperimen kan kalau mensimulasikan aliran di dalam pipa, misalkan ini adalah pipa, berarti diletakkan alat ukur berupa sensor. Nah, kita hanya bisa mengetahui berapa besar nilai velocity atau nilai kecepatan yang ada di titik tertentu di titik tersebut. Tetapi tidak bisa diketahui berapa nilai kecepatan yang ada di depan atau yang ada di bagian titik yang lain atau di bagian posisi yang lain. Nah, inilah yang menjadikan CFD tersebut bisa dilakukan untuk mengetahui di banyak titik yang berbeda. Lalu yang berikutnya untuk eksperimen, kalau pembuatan atau pengujian secara eksperimen itu dilakukan di dalam lab, di dalam laboratorium, jadi seringkali terkendala dengan skala ruangan atau skala besarnya ukuran lab yang ingin dipergunakan. Misalnya ingin mensimulasikan aerodinamika ya, ini misalnya gambarannya ingin mensimulasikan aliran aerodinamik untuk pesawat penumpang. Misalnya pesawat penumpangnya itu pesawat Garuda ya atau pesawat Lion. Itu kan ukurannya size-nya besar ya atau panjang ya, bisa sampai ada yang ukuran jumbo sampai 50 meter dengan panjang atau bahkan lebih dari itu. Nah, karena size-nya besar sehingga untuk pengujian di dalam aerodinamika ketika dimasukkan ke dalam wind tunnel, terowongan angin, tidak bisa dilakukan karena ukuran terlalu besar. Nah, untuk hal itu jadinya dibuatlah penskalaan scaling, jadi dilakukan pengecilan yang awalnya skalanya aktualnya besar, kemudian dilakukan 10 kali pengecilan atau 20 kali pengecilan sehingga bisa dimasukkan ke dalam
alat uji laboratorium atau wind tunnel yang digunakan. Tetapi beda halnya dengan CFD. Nah, CFD ini kan kita hanya melakukan atau mendrawing ya, atau menggambar, misalnya kalau yang tadi yang ingin disimulasikan karena besar pesawat tersebut besarnya sampai atau panjangnya sampai 50 meter atau bahkan sampai 100 meter dengan ukuran size-nya jumbo ya, ukuran besar sekali, panjang. Belum lagi ditambah dengan bentangan sayapnya karena dia bisa mengangkut atau membawa penumpang sampai 200 atau 300 penumpang, sehingga bisa dilakukan drawing-nya atau pembuatan simulasinya dalam bentuk skala 1:1. Jadi ukurannya bisa sama persis, panjangnya sesuai dengan kondisi berapa besar ukuran pesawat tersebut, dan bisa disimulasikan. Ya, ini merupakan perbandingan antara simulasi dengan eksperimen. Lalu yang selanjutnya, komparasi antara rentang waktu, masalah yang terbatas, dan kondisinya operasi. Tapi kalau di bagian berikutnya, for virtually and problem and realistic operating condition. Nah, ini juga komparasi atau perbandingan antara hal yang berbeda. Untuk eksperimen seringkali ada masalah keterbatasan untuk masalah kondisi mengoperasikan atau menjalankan dari pengujian tersebut. Tetapi di bagian virtual ini atau simulasi yang dilakukan ini ada beberapa juga problem yang menjadi suatu ketentuan, karena untuk simulasi ini yang seringkali menjadi permasalahan ialah berhubungan dengan persamaan model matematik atau persamaan governing equation yang dipergunakan. Ya, di bagian akhir ada beberapa error yang diperoleh dari hasil eksperimen, kemudian ada error yang didapatkan dari hasil simulasi. Untuk hasil yang eksperimen ini, errornya atau kesalahan yang didapatkan bisa didapat dari hasil atau kesalahan dalam hal melakukan ukuran atau melakukan pengukuran. Dalam bagian ini ya penggunaan alat ukur, tingkat kepresisian dari alat ukur yang digunakan, seberapa presisikah alat ukur tersebut, itu juga menjadikan suatu error atau kesalahan yang didapat dari pengujian secara eksperimen. Kemudian karena penempatan alat ukur tersebut memberikan pengaruh terhadap aliran, jadi memberikan gangguan aliran, ini juga menimbulkan kepresisian dari alat ukur pada saat sensor itu dipasangkan atau diletakkan menjadi kurang sesuai atau kurang tepat ketika sensor itu digunakan. Jadi semestinya sensor itu membacanya bisa dengan baik, tetapi karena posisi peletakannya atau untuk meletakkannya mengalami kesulitan atau karena masalah ukuran atau dimensi dan lain sebagainya, sehingga sensor yang dipasangkan tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik. Lalu di bagian yang berikutnya, sumber kesalahannya adalah untuk simulasi ini merupakan misalnya dalam hal pemilihan modelnya. Model itu ya diartikan bahwa model ini ya harus digambar dalam gambar 3 dimensi, tapi karena gambarnya cukup kompleks atau cukup rumit, seringkali dari model yang digambar itu ada sedikit perbedaan antara model yang kondisi aktualnya dengan kondisi yang akan disimulasikan.
Kemudian masalah discrete. Discrete ini pemilihan model meshing yang digunakan tersebut. Ya, oke, baik, sampai sini ada sesi diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, untuk share screen-nya bisa terlihat di bagian berikutnya. Untuk tampilan share Bisa, screen-nya Pak. sudah berubah ya. Ya, ini ada gambaran, ada suatu cara atau metode dalam hal melakukan analisa. Jadi untuk analisa aliran fluida itu ada 3 cara. Yang pertama ialah dengan analitik atau yang biasa disebut dengan perhitungan secara eksak. Nah, untuk perhitungan secara eksak ini di bagian ini dijelaskan hanya berfungsi untuk kasus yang sangat sederhana. Yang sangat sederhana itu ya case-nya simple, bisa diselesaikan misalnya menghitung persamaan kontinuitas atau di bagian ini kalau digambarkan ada pipa yang satu dengan dimensi salurannya lebih kecil, kemudian di bagian berikutnya mengalami perubahan. Nah, ini kita bisa hitung, misalnya berapa nilai, ini adalah Q1, lalu ini adalah Q2, di mana nilai Q1 itu adalah A1 dikali dengan V1. Lalu untuk Q2, A2 dikali dengan V2. Nah, untuk nilai Q1 dengan ukuran luas penampangnya lebih kecil, kemudian Q2 memiliki luas penampang yang lebih besar. Nah, perbedaan luas penampang ini, misalnya kalau yang A1-nya ininya adalah luas penampangnya 2, sedangkan yang ininya 4. Kemudian jika nilai V1 ini adalah saluran masuknya itu misalnya, ini misalkan ya 10 nilainya, sehingga ini bisa dicari berapa besar nilai V2 atau berapa besar nilai V1 masuk, dan V2 ini adalah bagian yang keluarnya. Jadi bisa dituliskan A1 sama dengan A1 dikali V1, atau dituliskan A2 dikali dengan V2. Ini kalau dituliskan Q1 sama dengan Q2. Nah, karena nilai-nilai tersebut sudah diketahui, yang ingin dicari adalah nilai V2, sehingga bisa dituliskan V2 berarti A1 dikali dengan V1 ini adalah per A2. Nah, datanya sudah ada, data-data nilai tersebut, data kecepatan. Nah, ini yang dimaksud dengan perhitungan secara eksak. Sehingga memasukkan nilai-nilai ini dan nilai ini. Jadi A-nya 2, A1-nya 2, V1-nya itu 10, lalu A2 nilainya 4. Nah, 2 dikali 10, 20 dibagi 4, nilainya 5. Nah, berarti nilai yang didapatkan, kecepatan yang akan keluar di saluran ini, di bagian ini, nilainya adalah 5 meter
per second. Kalau dengan satuannya meter per detik, ini masuknya 10 meter per detik, ini keluarnya 5 meter per detik. Nah, ini merupakan hitungan secara eksak atau analitik. Jadi di bagian ini kasusnya sederhana, hanya berfungsi untuk case yang sederhana. Lalu bagaimana kalau kasusnya itu kompleks? Salurannya tadi misalnya ada pembesaran, kemudian pengecilan, saluran membesar, kemudian ada lengkungan lagi. Lalu di bagian lengkungan tiba-tiba mengalami belokan yang cukup ekstrim, atau ada belokan tanpa ada radius, sehingga nilai kecepatannya memberikan pengaruh. Nah, bagian itu yang masuk ke dalam kategori perhitungan yang cukup panjang ya, ketika harus diselesaikan secara eksak, sehingga dibutuhkanlah model komputasi. Ini simbol saja ya, karena simbol komputasional atau komputasi itu seperti ini gambarnya komputer lama, tetapi secara arti komputasional itu adalah perhitungan yang dilakukan dengan bantuan komputer. Nah, komputer di saat ini kan sudah cukup bagus ya perkembangannya dalam hal kemampuannya, bahkan ada yang laptop atau notebook yang sudah prosesornya itu juga high prosesor, bisa sampai i9 yang bisa dibawa dengan melakukan dipindah-pindah. Beda halnya dengan peralatan komputasi yang dulu, kalau yang sebelumnya belum masuk teknologi Pentium ya, atau masih prosesornya masih belum Intel, masih Windows DOS, disk operating system yang masih layarnya black and white, hitam putih ya, komputernya masih ukuran besar, lalu ada monitor cembung, monitor tabung ya, monitor tabung, lalu dipasang dengan CPU, Central Processing Unit-nya juga kotaknya yang berukuran besar, yang masih dihidupkan menggunakan disket. Nah, tetapi di bagian ini untuk startup atau untuk menghidupkan komputer tersebut tidak memerlukan itu lagi, sudah menggunakan kalau dulu menggunakan hard disk untuk bootingnya, tetapi di bagian ini sudah menggunakan SSD atau solid state drive. Nah, kecepatannya jelas akan berbeda antara komputer yang versi lama dengan yang baru, dan hasilnya bisa seakurat atau hampir mendekati kondisi aktualnya. Jadi karena kemampuan dari komputernya sudah baik, juga bisa memberikan informasi yang lebih bagus lagi. Nah, lalu bagaimana dengan eksperimen? Pendekatan secara eksperimen ini seringkali terkendala dengan masalah cost atau biaya untuk melakukan pengujian atau untuk melakukan pembuatan prototipe, membuat benda yang ingin dikerjakan tersebut membutuhkan masalah pembiayaan yang cukup besar pada saat ingin melakukan pengujian dengan berbagai macam model yang ingin dikerjakan. Nah, sebagai aturan di bagian ini diartikan eksperimen versus simulation. CFD itu tidak menggantikan hasil pengukuran secara benar. Di sini dituliskan CFD, Computational Fluid Dynamics atau komputasi dinamika fluida, tidak menggantikan hasil pengukuran secara benar, tetapi mampu mengurangi biaya atau cost eksperimen secara signifikan. Kenapa di bagian ini tidak bisa menggantikan hasil pengukuran secara atau hasil kondisi aktualnya secara benar? Karena CFD ini pada saat kita menggunakan
tool tersebut atau software tersebut, seringkali kita masih memakai namanya asumsi untuk penentuan di kondisi batas. Jadi di kondisi batas itu ketika ada data yang tidak diketahui, data aktualnya tidak didapatkan, sulit atau bahkan untuk mengetahui secara pastinya itu sulit untuk diketahui, sehingga kita mengira-ngira atau memperkirakan untuk memasukkan asumsi yang diberikan. Asumsi-asumsi itulah yang menjadikan hasil tersebut bisa diartikan ya tidak menjadikan hasilnya secara benar karena berdasarkan asumsi tertentu. Lalu selain asumsi, governing equation yang digunakan bisa saja belum bisa cover atau melengkapi bagian dari simulasi yang ingin dilakukan tersebut, sehingga pendekatan governing equation atau persamaan pengatur yang digunakan tersebut seringkali kita harus mencoba melakukan produce atau membuat baru, memproduksi governing equation yang sesuai untuk kondisi yang aktualnya. Nah, di bagian ini yang menjadikan simulasi tersebut tidak bisa dikatakan juga hasil simulasi CFD dikatakan selalu 100% benar. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan bagian-bagian tersebut perlu dilakukan validasi. Nah, di bagian ini komparasinya antara eksperimen dan simulasi. Yang pertama untuk eksperimen itu jelas dia lebih cost-nya ya, lebih mahal. CFD juga bisa mahal di awal. Mahal di awalnya artinya membeli pertama kali untuk spesifikasi komputer yang high spec ya, atau high spesifikasi atau spesifikasi tinggi, itu sebagai modal awal atau sebagai bagian awal. Tetapi kalau setelah dilakukan komparasi atau perhitungan ya pasti akan lebih mahal atau lebih banyak membutuhkan cost di bidang bagian eksperimen jika dibandingkan dengan simulasi. Simulasi itu ya walaupun di bagian awalnya sebagai modal dasar membutuhkan spesifikasi komputer yang lebih tinggi. Eksperimen slow, santai, lambat. Kalau simulasi cepat. Nah, slow atau lambat ini ya karena banyak hal dalam masalah misalnya untuk menentukan material, pemesanan material, memilih material, lalu manufakturingnya, manufaktur material tersebut setelah dimanufaktur dilakukan pengujian. Untuk pengujiannya bisa saja lebih dari 1 kali atau bahkan 5 kali, 5, 6 kali atau bahkan sampai 10 kali karena untuk memasang alat ukur, kepresisian alat ukur yang dipasang tersebut, lalu data yang didapatkan dan lain sebagainya. Tetapi dengan CFD cepat ini diartikan ya misalnya ada beberapa prototipe atau model yang ingin disimulasikan, katakanlah ada 5 prototipe. Dengan mudah kan kita hanya merubah bentuk ya, bentuk panjangnya dibuat lebih panjang atau dipendekkan, atau lebarnya dilebarkan atau dibuat menjadi lebih tipis atau dibuat menjadi bentuk yang mudah. Hanya menggunakan komputer, menggunakan CAD, CAD, Computer Aided Design, dengan klik right click atau klik gambarnya, lalu gambar tersebut bisa dibesarkan dan dikecilkan sehingga bisa didapatkan dengan lebih cepat hasil yang ingin diperoleh. Lalu eksperimen yang tadi satu persatu, misalnya mengetahui nilai kecepatan, berarti yang dipasang adalah nilai alat ukur untuk mengukur flow, dipasang di satu titik, tetapi di bagian
CFD ini bisa bersamaan, bisa nanti hasilnya itu ditampilkan dalam bentuk tampilan kontur kecepatan bisa dikeluarkan, lalu kontur tekanan, kontur temperatur, dan lainnya. Jadi bisa ditampilkan dengan hal-hal yang variatif. Lalu eksperimen umumnya itu hanya 1% karena sesuai dengan ininya, satu persatu. Jadi kalau misalnya menampilkan sensor kecepatan, berarti satu tujuannya adalah ingin mengetahui kecepatan yang didapatkan. Beda halnya dengan CFD. CFD banyak tujuan. Jadi dalam satu hasil simulasi yang dilakukan bisa mendapatkan berbagai macam model yang ingin diperkirakan atau model yang ingin didapatkan tersebut. Lalu di bagian berikutnya adalah peralatan eksperimen sudah dipindahkan. Ya bisa saja alatnya terlalu besar, size-nya. Kalau misalnya pengujian menggunakan wind tunnel atau terowongan angin, alatnya kan besar ya, atau water tunnel, menggunakan media air, alatnya besar. Tapi kalau dengan CFD, misalnya hanya simulasi untuk bidang aeronautik atau aerodinamis, ya bisa mudah, hanya memindahkan instalasi software atau bahkan PC atau komputer tersebut atau laptop yang sudah ukuran kecil juga bisa dipindahkan dengan mudah. Nah, inilah yang menjadikan perbandingan antara hasil yang dikerjakan secara eksperimen maupun secara simulasi CFD. Ya, lalu bagaimana hasil simulasi CFD tersebut yang tadi diceritakan tidak bisa dikatakan 100% dipercaya atau diyakini karena asumsi data mungkin terlalu banyak. Jadi pada saat memberikan kondisi batas itu, asumsi yang dipakai itu terlalu banyak atau ada data yang tidak diketahui, data aktual dari kondisi yang ingin disimulasikan tidak diketahui, sehingga kita mengasumsikan atau memperkirakan untuk penentuan kondisi batasnya berdasarkan asumsi atau menebak atau perkiraan saja. Lalu model matematik dari masalah yang dihadapi ini seringkali bahkan belum mumpuni, belum memiliki kemampuan yang baik untuk mendapatkan kondisi aktualnya. Nah, jadi misalnya kan kalau ada persamaan laminar atau aliran turbulen di bagian itu, bisa saja model aliran turbulensi yang digunakan itu karena fluidanya masuk dalam kategori fluida non-Newtonian, jadi model turbulensi atau persamaan governing equation tersebut belum sesuai dengan kondisi aktualnya. Itu merupakan salah satu contoh yang menjadikan model matematika dari masalah yang dihadapi ini mungkin belum memadai untuk kondisi aktualnya. Lalu ini juga bisa dipengaruhi oleh keakurasian hasil dibatasi oleh daya komputasi yang tersedia. Jadi daya komputasi itu kemampuan dari PC, kemampuan dari komputernya juga memberikan kontribusi. Jadi pada saat melakukan simulasi, misalnya komputernya yang digunakan pada saat simulasi menggunakan komputer yang memiliki RAM-nya 4 GB, yang satu lagi memiliki RAM random access memory 8 GB atau 8 GB atau 16 GB, itu akan memberikan hasil juga, memberikan kontribusi dalam hal keakurasian hasil yang
didapatkan dari hasil komputasi dinamika fluida yang dilakukan tersebut. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, mungkin sebetulnya ada sesi diskusi atau ada sesi pertanyaan, tapi karena tidak ada pertanyaan atau yang ditanyakan, saya rasa cukup di sore hari ini untuk mata kuliah komputasi dinamika fluida. Nanti kita lanjut lagi ya di malam untuk mata kuliah sistem hidrolik dan pneumatik. Ya, jika tidak ada pertanyaan,